andaikanku ku pahami bahasa semua bahasa cinta kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Yang Kau berkati dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Dan juga lagu pujian dan firman yang akan kami dengar nanti, kiranya Kau berkati Tuhan Yesus sebagai modal dalam hidup kami. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalannya dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Menyampaikan kesaksian Video. Kami persilakan. Salam. Halo. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir semua ya. Saya lihat cukup lengkap ini malam hari ini. Puji Tuhan. Teman-teman semuanya, berikutnya adalah doa dan pengharapan kepada kita semuanya. Saya hanya memberikan motivasi ya. Mungkin saya berbagi pengalaman. Sebagai sudah tahu, orang lama pasti tahu bahwa saya pernah mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Tepat tanggal 14 Desember 2001, saya sebenarnya sudah kritis di sini, di klinik Silo, jam 2 subuh. Saturasinya sudah di bawah 70. Orang-orang sudah nggak tahan lihat. Tapi setelahnya saya dengar cerita mereka bahwa saya itu semangatnya tinggi. Oh bukan ambulans, saya pakai LP sampai Kota Baru, sampai ke Ciputra Banjarmasin. Satu hari saya di Ciputra Hospital Banjarmasin dirawat. Hari ketiga situ langsung video call. Oh bukan video call, jom. Saya sendiri dibawa, saya waktu itu langsung masukin ke HCU. Langsung masuk ke HCU. HCU ya, jadi HCU saya sendiri aja ada teman-teman yang ada Pak Agus, ada beberapa orang yang awalnya kantor. Saat itu saya nggak ada keluarga, nggak ada istri udah malah dioperasi. Jom, karena dibilang ini penyakit kritis, harus segera, paling lama 5 hari harus dioperasi. Jom dari kepala rumah sakit Ciputra, Jakarta, rumah sakit Jakarta, dokter bedahnya langsung, istri saya di rumah, sama kak abang saya di Bandung. Jom, membicarakan ini orang pasien harus segera berangkat, paling lama 5 hari harus berangkat ke Jakarta. Pakai pesawat charter khusus dan segera tindakan bedah. Dari saat itu akhirnya berangkat tanggal 30
Desember, bayangkan. Mulai 15 Desember sampai 30, 20 hari itu di situ, hampir 20 hari. Natal itu bisa Natal. Apa yang terjadi? Nekat, tidak ikutin itu catatan dan tidak ikutin itu apa itu, yang 5 hari itu. Semua saudara-saudara termasuk HSF dan Pak EPD semua nanya bagaimana kondisi. Saya merasa sehat. Karena memang saat itu saya ditangani langsung dokter paru-paru. Apa terjadi? Dari charter negosiasi dari 5 hari sampai 20 hari di situ baru dapat itu pesawat Garuda VIP depan. Di kalau dokter itu pun syaratnya setengah mati. Datang semua stempel pagi-pagi tahu nggak? Naik ambulans saya benar-benar ngiri banget. Naik ambulans dari Rumah Sakit Ciputra Hospital sampai ke Bandara Sarjino Bandara, saat bandara semua. Jadi yang saya sampaikan dari ponis sampai aktualnya semua melenceng. Akhirnya di rumah pas tanggal 4 Januari saya urus BPJS semua, langsung diantar sampai rujukan dari Hermina dikasih ke harapan kita, masuk harapan kita mulai dari nol dicek. Saya bawa yang dari apa? Dari Ciputra saya terakhir di CT scan, memang dibilangnya ada kelainan jantungnya pecah. Jadi di sini diapakan jantungnya retak. Jadi saya itu selama 20 hari 4 tahun semuanya nggak bisa gerak, begini aja, karena jantungnya retak. Bukan bocor, jantung retak. Jadi jangan sampai tambah retak kan? Jadi nggak bisa ngapain saya. Waduh, lihat dia begini. Pertama di Januari sama besar robeknya. Di bulan 3 akhir sama juga. Tapi senyum dia. Tapi Pak Lamas harus tak operasi ya. Karena nesesnya itu adalah takut retak lagi. Ruptur namanya ruptur ya. Takut retak lagi itu yang menyangkut. Ini enggak nambah retak, enggak nambah. Sama aja enggak nambah. Jadi enggak ada. Jadi memang udah ada memang ada rongkai dalamnya. Udah tetap jalan operasi. Masuk ke dokter bedah dia apa semua. Persis 31 Mei 2021. Awalnya saya ragu sekali. Karena semua saya baca testimoni, ini adalah operasi yang memang yang paling berat dari segala operasi. Taruhannya mati. Waktu saya ke dokter bedah itu pun dari 10 yang operasi itu dibilang sama saya itu hanya 7 yang selamat. Jadi dari 10 yang operasi 3 akan mati. Itu terus langsung diskusi kita berharap itu. Tapi saya langsung bilang, Dok, semoga saya yang 7 aja ya. Iya. Semoga Bapak terima. Jadi saya nggak langsung pesimis, saya aja langsung duluan. Semoga saya yang 7 itu. Itu semangat lagi kan. Dari awal masih ragu-ragu, tapi saya itu dengan doa terus, dan memang saya punya tujuan harus hidup, harus sehat. Saya masih punya doa saya Tuhan berikan saya hidup dan sehat, anak saya masih kecil. Hanya itu aja, anak kecil. Semua didoakan semua, di gereja didoakan. Jadi saya baru tahu kalau operasi jantung itu jam 3 subuh, jam 2 subuh udah banyak acara tuh, kayak mau bunuh diri aja apa itu. Jam 2 subuh ada namanya dikasih pil. Jam 2 subuh, jam 3 acara cukur. Ada cukur Pak, jadi bukan cukur itu ada apa? Cukur khusus. Cukur semua badan semua cukur. Semua badan cukur. Wah, itu jam 3:30 cukur tuh, habis cukur baru mandi sabun khusus. Artinya udah pakai baju putih lagi, kayak siap tembak mati. Kalau saya itu ngeri banget. Ibu pendeta dari gereja saya, nelpon jamnya video call dia, saya lihat bersinar banget dia pakai tangannya. Pak Tuming, apa kata tangannya? Dia hanya bilang, percayalah, operasi sakit bukan menuju kematian, bukan jalan kematian. Artinya orang yang sakit bukan harus mati. Percayalah, Tuhan akan menolongmu. Amin segitu. Habis itu mati orang anak saya di hotel. Itu kan nggak bisa keluar di hotel, di harapan kita ada hotel itu. Video call kami. Anak saya berdoa juga. Yang biasa nggak pernah nangis dia, Bapak sembuh. Anak saya itu, baru istri saya juga berdoa kami. Ketiga, terus baru berangkat. Doa baru berangkat. Saya langsung masuk ke ruang ICU, anestesi, udah siapkan 5 kursi, 5 tempat tidur. Karena 5 sekali operasi 5 Pak, 5 orang, 5 kamar operasi. Saya nomor 1, tanya, kayak apa aja, siapa namanya? Itu salah siapa namanya ini, cek semua.
Tapi saya tadi sebenarnya itu, waktu saya didorong itu, saya itu bersinar baru. Yang biasa orang takut, saya juga takut di YouTube, saya waktu apa? Bayangkan saya sehari-hari saya menonton YouTube saya, testimoni semua. Pas saya dorong saya itu cemerlang semua, terang semua, putih semua. Sampai dulu santai aja udah, karena memang sudah memang tekad betul. Saya ini dioperasi dan sembuh, itu aja. Jadi nggak ragu, ada kan orang kan berobat tapi ragu, enggak berobat sembuh. Terakhir mau pasangan apa artis itu kan? Apakah agamanya Kristen Pak? Udah saya berdoa. Dia udah siapin semua itu. Hanya dua yang aku tahu itu dimasukin. Satu di sini untuk arteri, satu dimasukin apa itu? Masukin apa itu yang untuk supaya nggak sadar. 3, 2, 1 udah nggak apa. Hanya 3, 1 sudah. Tapi saya udah memang benar-benar pasal banget kayak kawan saya Tuhan Yesus udah kayak kawan saya dia. Benar putih semua putih. Tapi itulah. Puji Tuhan, saya operasinya sangat cepat. Operasi jantung yang saya lihat paling dikit 5 sampai 6 jam sampai 8 jam. Saya itu di tangan dokter bedanya hanya 59 menit. Dokter beda loh. Beda kalau anestesi kan mungkin beda-beda. Ini selain anestesi. Mulai bedah, ini buka, bedah jantungnya lagi, ikat semua hanya 9 menit. Karena semua ada laporannya kan saya kasih sama saya. Pas habis itu operasi saya didorong langsung dorong ke ICU. Istri saya panggil. Itu kejadian istri saya panggil. Dia gitu SOP-nya, ada panggil kasih tahu penyakitnya bapak ini adalah 1000% adalah jantung bawaan. Dia bukan bocor, ada rongga di dalam. Kalau bocor kan ini bukan, jadi ada rongga, jadi saat mampat dia jadi kayak ngempes dia gitu. Ada rongga. Tadi sudah kita lem. Ngomongnya lem. Bisa kan? Wah, gimana dong lem? Jadi langsung dibuka gini, dikasih lem kayak siltip baru jahit. Itu lem yang terbagus loh katanya, yang termahal katanya. Dikasih kayak apa kayak itu? LTko. Kayak apa? Siltip baru jahit. Udah itu aja. Makanya saya lebih cepat. Udah itu selesai. Cuma itu saya, jadi bagaimana dok? Tahan gak itu? Percayalah bu katanya. Itu lem dari Tuhan katanya. Ya kan kalau saya nanti nggak percaya, bisa-bisa itu besok jangan lepas lagi itu kan. Harus percaya kan gitu. Di ICU. Saya jam 3:30 sudah sadar normal tanpa dikasih apa-apa. Biasanya kan ada orang dikasih dulu ini baru. Saya 3:30 langsung begini saya. Datang dokternya apa? Di ICU kan ada satu orang perawat, bukan satu orang satu tuh. Selamat sore Pak Febri. Nggak bisa kan? Semua masih pakai ventilator. Jadi saat operasi jantung saya tahu, operasi jantung itu sekali lagi kenapa ini berbahaya? Operasi jantung itu hanya badan yang hidup, paru-paru pakai ventilator, pakai apa? Paru-paru buatan, mesin. Jantung mesin, dua mesin hidup, jantung mesin, paru-paru mesin, ventilator. Jadi ada kayak box ya. Sudah ada oksigen masuk nitrogen, diolah di situ baru masuk langsung. Itu namanya ventilator. Jadi masuk nih, jadi hanya badan aja yang lambas, hanya badan aja. Kalau itu sudah Tuhan yang punya, yang di dalamnya. Sempat mati listrik, matilah saya. Mati udah, mati listrik. Tapi saya sudah cukup bagus lagi. Atau ada gagal lagi, ada kegagalan. Jadi mesin jantung, mesin paru-paru. Dan puji Tuhan, saya operasinya hari Selasa, Sabtu pagi pulang. Luar biasa. Pak Ben dibilang, kayaknya kamu hidup karena kamu mayat katanya. Hari Selasa dioperasi, Sabtu pagi sudah pulang. Operasi jantung. Operasi usus buntu aja bisa segitu lamanya, usus buntu. Semua bilang bingung, ini kayaknya bukan lama kan? Jadi itu yang terjadi. Bapak Ibu yang semua sampaikan situ adalah dari awal saya punya tekad bahwa saya harus sembuh. Saya berobat. Ragu nggak saya? Ragu. Setelah itu kita ada lagi namanya apa? Apa namanya latihan pasca peminjaman. Saya hanya setiap sekali harus sekali tuh.
Habis itu langsung tes treadmill, langsung lulus. Akhirnya saya di rumah itu 2 bulan dulu, 2 bulan setelah pas operasi baru kerja. Tepatnya tanggal 2 Agustus saya kerja. Tapi Tuhan tetap ngasih jalan. Jadi itulah saya buat sampaikan Bapak Ibu semua, terutama yang masih muda-muda ya, muda-mudi, tetap sabar dan berdoa, tetapi jangan menduakan Tuhan. Maksudnya gini, saya menginginkan ini, tetapi ragu dengan jalan pintas. Ini yang menjadi sering apa? Misalnya apa contohnya? Karir. Sudah jelas dia bakal mau naik dia. Oh, supaya naik saya hanya pergi ke dukun supaya naik. Itu kan jalan salah itu. Tinggal berdoa aja terus, perbaiki tambah kerjanya dan sebagainya. Contohnya penting jangan mencari jalan pintas, tetap berdoa. Kan kita bilang bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Begitu. Jadi kita mengharapkan dapat itu, ya berusaha juga gitu loh. Saya kira itu mungkin dari saya untuk menguatkan hati kita semua dalam ekonomi pun, dalam sakit penyakit, apapun pergumulan kita, dalam sekolah, mau cari kerja, mau cari apapun, jangan mendoakan Tuhan dengan jalan pintas. Teguh dan kokoh dengan itu, dengan kita punya doa, tetapi juga dengan perilaku kita, gitu ya. Saya kira demikian dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan menyanyikan satu lagu dulu. Selamat malam. Halo. Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, sesuai dengan bacaan kita malam hari ini menjelaskan bagaimana menjadi manusia baru. Untuk itu kita harus menanggalkan atau melepaskan manusia lama. Manusia lama tadi sudah kita baca banyak sekali, kita sudah sering membaca. Untuk itu kita menuju memakai menjadi manusia baru, yaitu harus bisa untuk mengampuni di ayat tadi, ayat 13. Kita harus mampu mengampuni sesama kita. Mengampuni bukan hanya bermakna vertikal, yaitu membangun relasi yang vertikal itu antara vertikal ya dengan Tuhan saja, tetapi juga harus bermakna horizontal, yaitu membangun relasi dengan sesama kita. Ya.
kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu di malam hari ini tentang makna pengampunan maupun kesabaran. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan kepada kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami selalu setia dan taat kepada-Mu dalam menjalani kehidupan kami yang tetap berlandaskan akan firman-Mu ya Tuhan. Kadang doa itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Bahwa doa itu kadang belum terjawab sama Tuhan. Bisa juga Tuhan melihat kita masih perlu diuji. Dalam pasalnya pergumulan. Untuk itu, jika belum terjawab doa kita, tetaplah berteguh sampai selama-lamanya, tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, inilah anak-anak-Mu persekutuan doa, Okumene, Silo, grup dan kontraktor yang haus dengan firman-Mu dan pujian Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan malam hari ini, itulah persembahan yang paling indah di hadapan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memimpin dengan baik, sehingga perusahaan ini tempat kami bekerja ini tetap bisa jaya dan berjalan terus, dan kami juga bisa bekerja di sini untuk menafkahi keluarga kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita bersama di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, terangkan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kami undang kepada Pak Nerlannya untuk mendoakan berkat Tuhan. Kami persilakan dengan hormat Pak Nerlan. Salam. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Malam. Terima kasih untuk panitia. Jadi untuk memulai, sebelum kita menyantap makan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan segala kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di dalam ruangan ini beserta saudara-saudara kami.